Titi mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Dia berkata kepada Lintang, "Anak kesayanganku, dia sudah mati. Mau bagaimana? Bagaimana menurutmu? Putrinya yang bodoh akan tahu. Yang kamu lihat barusan itu sudah aku atur segalanya. Mencari seorang wanita yang mirip dengan pelacur itu. Dan kemudian memberinya operasi plastik. Dan akan mirip." Baru minggu lalu dia secara rutin melihat Luna yang sedang berbaring di rumah sakit. Karena suasana hatinya sedang buruk, dia baru-baru ini menemukan bahwa suaminya telah merawat selingkuhannya di luar. Sama seperti merawatnya di tahun yang sama. Dia selalu mencemooh dan mentertawakan orang lain di hadapan Luna. Tetapi Luna mengabaikannya. Bahkan dengan terus terang, jika seorang pria mencuri sekali, maka kucing yang dicuri tidak akan pernah mengubah kebiasaannya. Mengatakan bahwa dia akan mendapat balasan. Sangat kesal. Dia memberi Luna beberapa tamparan dan kemudian membiarkan orang mematikan pendingin udara di bangsal. Membiarkan para pekerja perawatan mengabaikan pelacur itu. Membiarkan Luna menderita. Akibatnya, hari berikutnya perawat memanggilnya dan mengatakan bahwa Luna sudah mati. Dengan memonitor kamera, Luna sangat tidak nyaman sepanjang malam. Diperkirakan dia kedinginan dan tubuhnya dingin dan demam. Luna juga menekan tombol samping tempat tidur berkali-kali. Tetapi para perawat tidak memperhatikannya. Pada akhirnya Luna demam, infeksi fisik, dan meninggal di keesokan paginya. Sebelum dia meninggal, mulutnya masih meneriakkan kata Lina. Lalu dia pun meninggal. Titi pertama kali mengetahui bahwa Luna sudah mati dan hanya merasa menyesal. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk tidak mengkremasi Luna. Karena mungkin pada titik tertentu nantinya bahkan tubuh Luna akan memainkan peran. Selain itu, dia tidak ingin Luna masuk ke bumi demi keselamatan sama sekali. Jika tubuh Luna mungkin masih memiliki peran, dia sudah menghancurkan tubuh itu. Karena itu dia masih membekukan tulang Luna sepanjang waktu. Tidak hanya membekukan tubuhnya, tetapi juga membiarkan jiwanya membeku selamanya. Bahkan jika Luna sudah mati, dia tidak akan selalu menjadi bidak caturnya sendiri. Tidak ingin melarikan diri di dunia. Pada saat ini, wajah Lintang juga menunjukkan senyum mengecek. "Ibu, kamu memang sangat pintar. Kamu semua sudah memikirkan bagaimana menghadapi Lina. Bodoh sekali dia, hanya menangis." Titi menyentuh kepala anaknya dan berkata, "Lina masih memiliki nilai sekarang. Kita harus menyembunyikan rahasia ini setiap saat. Kalau tidak, dia akan kehilangan kendali." Lintang membisikkan kepadanya, "Ibu, tentu saja aku tahu. Aku tidak bodoh." Lina terus pergi ke toilet umum. Terus-menerus melembabkan wajahnya dengan air dingin. Sehingga wajahnya cepat bengkak. Sampai dia mengatur ulang penampilannya, dia kembali ke kediaman keluarga Lu. Apakah itu di keluarga Lin atau di keluarga Lu, dia merasa bahwa tempat-tempat ini bukan miliknya. Dan setiap menit dia tinggal di sini dapat membuatnya mati lemas. Pada malam hari, Lina tidak bisa tidur. Pikirannya sangat kacau. Dan dia merasa hidupnya seperti berantakan. Dia harus aktif secara mental, tidak santai, dan harus menghadapi semua ini dengan hati-hati. Tetapi
Pada saat ini, dia mendengar suara yang dikenalnya yang terdengar di balik pintu. Dalam sekejap, saraf Lina meregang lebih erat. Dia itu, pria itu. Tubuhnya terasa bergetar dan tanpa sadar, Lina menutup matanya dan dia memakai selimutnya dengan erat. Lina sekarang berpura-pura tidur. Ketika pintu dibuka, Lina mendengar sedikit suara pintu ditutup, lalu langkah kaki dan akhirnya orang itu berdiri di depannya. Ketika tubuh Lina sangat tegang, orang itu naik ke ranjang. Dengan lengannya yang panjang, pria itu memeluknya erat-erat. Dia mencium lehernya, tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut. Dalam waktu singkat, Lina pun mendengar suara napas orang tertidur. Lina memandangi wajahnya yang sedang tidur. Entah kenapa, dia berpikir laki-laki itu sangat lelah dan dia akan segera tertidur. Setelah Lina menunggu beberapa saat, dia berencana untuk membebaskan diri dari pelukan Louis. Tapi dia baru saja bergerak, Louis semakin erat memeluknya. Pada awalnya Lina takut dan mereka berpikir bahwa Louis akan bangun. Namun dia segera menemukan bahwa Louis tidak bangun. Tetapi matanya masih tertutup dan sedang tertidur. Lina tertawa karena dia tahu bahwa pria ini tidak dapat mengubah keinginan kuatnya untuk mengendalikan bahkan jika dia sedang tertidur. Dan selalu memeluknya erat sehingga Lina tidak bisa pergi kemanapun. Jadi Lina pun menyerah. Tanpa sadar, mungkin karena dia telah sangat terkonsentrasi sejak hari ini, alasannya telah melebar secara maksimal. Dan pada akhirnya rileks dalam sekejap. Dan kemudian Lina pun tertidur dengan cepat. Pagi berikutnya, Lina terbangun karena dia tidak bisa bernapas. Begitu dia membuka mata, dia menemukan bahwa dia ditekan oleh Louis di tempat tidur. Ketika dia melepaskan bibirnya, matanya dipenuhi keinginan dan suaranya serak. Aku telah memberimu istirahat semalam penuh dan hari ini telah membiarkanmu pergi. Sekarang mari kita lakukan sesuatu yang menarik. Kamu hanya perlu patuh. Berikan semuanya padaku, ucap Louis. Lina berjuang, tetapi Louis yang telah menekan selama beberapa hari tidak membiarkannya pergi. Terjerat berulang kali. Lina begitu lelah sehingga dia tidak ingin menggerakkan jarinya. Louis masih mencium lehernya. Lina merasa malu, tetapi tidak ada cara untuk menghentikan Louis. Meskipun Louis masih ingin melanjutkan, dia juga menganggap bahwa jika dia menginginkan lebih, tubuhnya tidak akan tahan lagi. Jadi dia pun sementara berhenti. Linaku, apakah kamu merindukanku? Aku belum bertemu denganmu dengan baik akhir-akhir ini. Apakah kamu puas kali ini? Cabul, tak tahu malu. Lina ingin bersembunyi di tempat tidur, tidak pernah ingin keluar. Masih sangat sulit baginya untuk percaya bahwa lelaki ini adalah Di masa lalu, putra-putra bangsawan yang dilihatnya sopan dan mereka seperti dia, sangat lancar. Dan kata-katanya langsung juga memalukan. Jika kamu tidak menjawab, maka kamu mau. Kamu pikir aku belum bekerja keras? Kita lakukan sekali lagi sampai kamu puas. Lina mengangguk. Sekarang sudah pagi. Dia hanya berharap dia bisa pergi dari sini dengan cepat untuk menghindari. Bagus sekali. Lain kali aku akan bekerja lebih keras. Itu akan membuatmu lebih puas.
Louis mencium bibirnya dan berencana untuk bangun dari tempat tidur dan keluar dari sini. Oh ya, aku juga membawakanmu hadiah. Lihatlah, apakah kamu menyukainya? Sebuah kotak hadiah dengan busur merah muda ditempatkan di tempat tidurnya.